Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama wal masyaikh al-fudala wa fadilatul umara al-kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, maka tidak lupa dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini saya sampaikan salam penghormatan kepada segenap para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru, para masyaikh yang hadir bersama kita di tempat ini. Khususnya hadir bersama kita di sini ada orang tua kita, Syekhunal Walid, Asy-Syekhul Mukarram, Al-Alim, Tuan Guru Mu'ad, begitu juga Tuan Guru Barmawi dan lainnya, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana biulumihim. Amin ya rabbal alamin. Di sini sangat banyak habaib, sangat banyak kiai dan tuan guru yang hadir. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa cinta kita, hormat kita, takzim kita, ihtiram kita, takrim kita kepada para habaib dan para ulama kita. Kita doakan mudah-mudahan segenap para habaib dan para ulama kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara sipil TNI maupun Polri-nya. Wabil khusus kepada para bupati kita yang hadir bersama kita di tempat ini, baik Bupati Martapura ataupun Wali Kota Banjarbaru dan lainnya yang tidak saya sebutkan. Mudah-mudahan kehadiran mereka ataupun yang mewakilinya bersama kita akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Dan semoga Banjarmasin maupun Banjarbaru, Martapura dan semua wilayah Kalimantan Selatan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wilayatan shalihatan thayyibah mubarakah ma'murah munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Lalu secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Teristimewanya keluarga besar daripada orang tua kita yang sama kita hormati, yaitu akhina al-fadil muhtaram al-mukarram Haji Mansur
hafizahullahu taala wa ra'ah. Semoga Haji Mansur dan para istrinya, begitu juga anak-anak, cucu, menantu semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi, malam hari ini merupakan acara tasyakuran yang luar biasa. Tasyakuran dalam rangka insya Allah hari Jumat yang akan datang tanggal 6 September. Dan insya Allah sudah masuk tanggal 2 Rabiul Awal. Beberapa hari lagi Haji Mansur hafizahullah ta'ala wa ra'a insya Allah akan menikahkan, yaitu putranya yang bernama Haji Muhammad Zaini Mansur dengan wanita pilihannya. Mudah-mudahan pernikahannya dilancarkan oleh Allah, diberkahi, dijadikan sepasang suami istri yang diberikan oleh Allah mawaddah warahmah, rumah tangga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah selanjutnya juga tanggal 19 September, masih dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, beliau juga akan menikahkan cucunya yang bernama M. Raihan Ar-Rasid bin Haji Abdi Fadilah Zawawi. Nah, mudah-mudahan saudara, pernikahan cucu beliau juga diberkahi oleh Allah, dimudahkan, dan mudah-mudahan baik anak maupun cucu daripada Haji Mansur diberikan istri-istri yang solehat, istri-istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, istri-istri yang berbakti kepada suaminya, istri-istri yang akan memberikan keturunan-keturunan yang solihin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Haji Muhammad Zaini bin Haji Mansur insya Allah akan dinikahkan dengan saudari Wulan Ageng Sujatmiko binti Muhammad Agus Sujatmiko. Nah, sementara M. Raihan Ar-Rasyid bin Haji Abdi Fadillah, yaitu cucu daripada Haji Mansur, insya Allah akan dinikahkan yaitu dengan saudari Khairun Nisa Reta Azura Maihandra binti Andri Maihandra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala an yu'allif bainahum wa yassir lahum zawajahum ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahibail kiram, tadi kita sudah dengar beberapa ayat Al-Quran dibacakan oleh qari kita. Salah satunya ayat yang tertera dalam surat Ibrahim yang mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini. Muqtadal hal. Ayat ini dibaca dalam acara tasyakuran seperti ini. Muqtadal hal, sesuai dengan situasinya saudara. Di mana ya Haji Mansur sekeluarga hari ini mengundang kita menggelar acara ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas segala nikmat yang selama ini diberikan dan dianugerahkan oleh Allah, sekaligus rasa syukur kepada Allah akan rencana daripada pernikahan anak dan cucunya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini saudara, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Allah firmankan tadi dalam Al-Quran, apa Allah nyatakan kepada kita semua, la in syakartum, jika kamu sekalian sungguh-sungguh bersyukur, yaitu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah, apa Allah janjikan? La azidannakum, niscaya pasti aku akan tambah nikmat tersebut bagi kamu sekalian. Subhanallah, ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya saudara. Jadi berdasarkan ayat ini saudara, terang di depan kita bahwa siapa bersyukur Allah akan tambah itu nikmat saudara. Jadi kalau kita mau ditambah segala nikmat yang sudah kita terima dari Allah, pengen tambahan lagi, pengen lebih nikmat lagi,
kuncinya adalah bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Dan sebaliknya, hati-hati ancaman Allah. Wala in kafartum. Tapi kalau kamu kufur nikmat, kamu ingkar akan nikmat Allah, tidak ada rasa syukur, Allah berikan peringatan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Azab Allah begitu pedih. Saudara, azab Allah, siksa Allah begitu pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kalau kita enggak mendapatkan azab dari Allah yang begitu pedih, jangan sekali-kali kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, saudara, kalau pada malam hari ini keluarga besar Haji Mansur mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah, ini bagian pengamalan dari yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya kalau engkau itu mendapatkan nikmat dari Allah, lagi ada nikmat dari Allah, fahaddits. Tunjukkan, sampaikan, zahirkan, perlihatkan. Maaf Pak, Bu ya. Bu. Tidur. Bu. Wah, kalau didadain mah bangun semua. Alhamdulillah. Jadi rasa syukur itu penting. Menunjukkan syukur itu penting. Maaf Pak, Bu ya. Zaman sekarang ini banyak orang kalau dapat nikmat dia diam. Giliran sakit aja dia teriak ke sono kemari. Giliran banyak utang dia teriak ke sono kemari. Giliran susah dia cerita sama semua orang. Tapi giliran dia dapat nikmat dia nggak cerita sama orang, saudara. Justru Allah perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita sakit cerita sama orang, kalau dapat nikmat cerita juga dong, saudara. Bagaimana cara kita tunjukkan nikmat kita, saudara? Ini salah satunya, saudara. Kita dapat nikmat dari Allah, gelar, saudara, tasyakuran. Dapat nikmat dari Allah, gelar pengajian. Dapat nikmat dari Allah, kasih makan orang banyak, saudara. Dapat nikmat dari Allah, bantu pondok-pondok pesantren. Dapat nikmat dari Allah, bantu tuan-tuan guru kita. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kira-kira jelas gak? Ini lagi dapat nikmat diam, giliran sakit ngomong. Begitu dia punya utang banyak ngomong, bisik sana ngaku. Banyak gak yang begitu? Ayo ngaku, saya mau dengar ngaku. Banyak gak yang begitu? Enggak apa-apa, saudara. Kita ada kesulitan cerita sama orang yang mungkin bisa bantu meringankan kita. Enggak apa-apa. Tapi jangan melulu kita mengeluh, giliran dapat nikmat kita diam-diam. Dapat nikmat tunjukkan, bayar zakatnya, keluarkan infaknya, bersedekah, saudara. Insya Allah nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan satu riwayat yang cukup menarik, saudara. Di mana disampaikan oleh Imam Ghazali, saudara, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lin-ni'ami awabid ka awabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri. Masya Allah. Saudara, riwayat ini mengatakan apa? Inna lin-ni'ami awabid. Sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah itu, lin-ni'am, bagi nikmat-nikmat Allah, awabid, banyak yang liar, saudara. Ka awabidil wahsyi, bagaikan hewan-hewan yang liar. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati-hati. Sifatnya liar, saudara. Maksudnya sifatnya liar, setiap saat dia bisa lari dari kita. Setiap saat dia bisa lepas dari kita, saudara. Nabi umpamakan ka'awabidil wahsyi, bagaikan binatang yang liar. Kita kalau punya kambing liar, saudara, nggak dikandangin, hilang. Kita punya kambing liar, nggak diikat sama tali, saudara, hilang. Dia bakal jalan sesukanya, saudara. Makanya kalau ada kambing yang liar, ada kerbau yang liar, ada hewan yang belum jinak, yang kita piara, ikat, saudara. Kalau diikat, dikandangin, saudara, insya Allah dia nggak hilang, nggak lepas dari tangan kita. Betul? Betul? Nah, Nabi ngasih tahu nikmat Allah begitu tuh. Banyak yang liar, hati-hati, hati-hati. Allah kasih kita nikmat harta, nikmat sehat, nikmat apa saja.
nikmat jabatan, nikmat kedudukan, hati-hati. Banyak nikmat yang liar. Makanya dikatakan faqayyiduha, nikmat-nikmat liar tersebut ikat. Ikat jangan sampai hilang. Bagaimana cara ngikatnya? Kalau hewan liar diikat dengan tali, tapi kalau yang namanya nikmat yang liar, faqayyiduha bisyukri, ikat dengan syukur kepada Allah. Subhanallah. Jadi apa yang kita dapat malam ini, saudara, ternyata syukur itu sebagai pengikat nikmat. Syukur itu sebagai penambah nikmat. Jadi nikmat kalau kita bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat kita insya Allah nggak bakal lepas. Insya Allah nggak bakal hilang kalau kita bersyukur. Bahkan Allah janji Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Nah maka itu sekali lagi yuk rame-rame saudara. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Dalam satu hikayat saudara. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Ya Rabb, bagaimana cara aku bersyukur ya Allah? Aku mendapatkan nikmat, aku ucapkan alhamdulillah bersyukur kepada engkau ya Rabb. Lidahku bisa mengucapkan syukur, itu juga nikmat engkau yang harus aku syukuri. Kemudian nikmat tersebut aku syukuri. Syukur yang kedua ini pun gak bisa aku lakukan kecuali dengan nikmatmu. Aku syukuri lagi. Syukur yang berikutnya pun bisa aku lakukan hanya dengan nikmatmu. Tanpa izinmu. Nggak mungkin aku bisa mensyukuri nikmat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi bagaimana cara bersyukur ya Rabb? Apa jawab Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, kalau kau sudah tahu bahwa kau lemah, nggak mampu bersyukur kepadaku, kau menyadari itu, itulah arti syukur yang sebenarnya. Artinya saudara, kalau kita sudah mengaku di hadapan Allah betapa lemahnya kita, betapa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa tanpa nikmat dari Allah. Sampai bersyukur pun nikmat dari Allah. Kita bisa sholat nikmat dari Allah, kita bisa puasa nikmat dari Allah, kita pun bisa ibadah nikmat dari Allah. Jangan sombong saudara, menganggap dirinya bisa sholat, puasa, zakat seolah-olah datang dari kemampuan dirinya. Tidak, tanpa izin Allah kita nggak bakal pernah bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bisa sholat itu nikmat Allah, bisa puasa itu nikmat Allah, bisa zakat itu nikmat Allah, bisa berdakwah itu nikmat Allah, bisa beramar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri saudara. Nah, makanya di zaman sekarang ini saudara, saya mau ingatkan, kita baru kemarin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan juga nikmat yang wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, saudara? Cara mensyukurinya, isi Republik ini dengan iman dan takwa kepada Allah. Isi berjuang. Bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita cintai tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Itu namanya syukur. Nah, kalau kita belum bisa menerapkan hukum Allah, belum merdeka, saudara. Merdeka itu artinya kita bebas menjalankan hukum Allah. Kita bebas melaksanakan syariat, itu merdeka. Tapi kalau melaksanakan syariat disebut radikal. Melaksanakan syariat disebut ekstremis. Melaksanakan syariat difitnah teroris. Kita belum merdeka. Sampai wanita jadi pasukan pengibar bendera pusaka, nggak boleh pakai jilbab. Apa ini negeri, saudara? Ini negeri apa? Setelah orang berisik di medsos, saudara, protes di mana-mana, baru diizinkan pakai jilbab. Itu pun nggak boleh jadi pasukan inti, tapi diri di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya saudara, kacau tidak? Kacau tidak? Katanya merdeka, masa pakai jilbab nggak boleh? Iya. Udah apa ya di sini? Alhamdulillah. Ini bukan provokasi, ini Haji Mansur ya.
Saya ngomong fakta-fakta aja dah, betul? Betul? Saudara, Bhinneka Tunggal Ika itu menjamin keberagaman, bukan keseragaman. Bukan, nggak apa-apa pasukan Paskibraka itu, saudara, berbeda suku, berbeda keyakinan, nggak apa-apa, saudara. Ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab, nggak ada masalah. Jangan diseragamkan agamanya, jangan diseragamkan sukunya. Biarkan kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Ya ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Tuan Guru Abdullah Basyah dari Sekumpul Martapura. Nah, mudah-mudahan beliau dengan Tuan Guru Muaz, Tuan Guru Barmawi dan semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, dan semoga semua Tuan Guru kita di Kalimantan Selatan diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Guru yaitu Abdullah Basyah yang sudi hadir bersama kita di tempat ini. Tadi sore saya sempat datang ke Sekumpul, saya ziarah juga ke Abah Guru, Tuan Guru Zaini, guru kita semua ya ikhwan, sedang masih dalam perbaikan di sana. Saya bertemu dengan Tuan Guru Abdullah Basyah dan sempat mampir ke rumah beliau. Alhamdulillah beliau punya penyambutan luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah berkah Abah Guru kita almarhum wal maghfurullah Tuan Guru Zaini, saudara, akan selalu membuat Martapura dan sekitarnya, seluruh Banjarmasin, Kalimantan Selatan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi saya tanya, kita sudah merdeka berapa tahun? 79 tahun. Saya tanya tuh, baru apa lama? Muda apa tua? Tua 79 tahun, kalau manusia udah pakai tongkat, saudara. Saya aja belum 60 udah pakai tongkat, saudara. Nah, tapi kita lihat nih umur udah tua 79 tahun, terus negeri ini mau dibawa kemana? Ini negeri mau dibawa kemana? Harus jelas. Ya, ulama tidak ikut campur politik. Ya, ulama di pesantren mengurus umat. Ya, ulama di tablik akbar mengayomi umat, saudara. Tapi bukan berarti para pengelola negeri ini mau seenak-enaknya. Korupsi semau-maunya, rakyat di mana-mana makin miskin, betul? Takbir. Udah gitu saudara, nggak tanggung-tanggung lagi korupsinya. Mending kalau korupsi cuma sejuta 2 juta, korupsinya saudara triliunan. Saya mau tanya jujur nih, orang Banjarbaru semua pernah lihat gak duit triliunan? Pernah lihat gak? Enggak pernah. Kesian. Astagfirullah. Coba jujur, jawab jujur. Pernah lihat duit triliunan gak? Pernah gak? Betul. Sama. Saya juga enggak pernah lihat. Innalillahi Pak, Bu. Dulu di Orde Baru korupsi ada, bukan nggak ada. Tapi korupsinya malu-malu di kolong meja. Ah, tahu nggak? Korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk reformasi kita berharap negara lebih baik, harus lebih baik. Ternyata korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas. Rezim yang sekarang nih, korupsinya memeja-meja aja dibawa lari. Kacau tidak? Ayo jawab, kacau tidak? Kalau ditanya jawab aja, yang takut di penjara jangan. Masa jawab doang di penjara? Bu, kacau tidak? Di Orde Baru korupsinya di mana? Kolong meja. Orang-orang sini bilang kolong meja apa sih? Hah? Sama, kolong meja. Tahu kolong meja ya? Begitu reformasi, korupsinya naik pangkat. Kemana? Ke atas meja. Begitu zaman sekarang ini, korupsinya bagaimana? Meja-mejanya dibawa lari. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua.
Mudah-mudahan Allah jaga kita punya negeri. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ini nih zaman lucu saudara. Ada pejabat ditanya, Pak, ini masyarakat rakyat kesian gak bisa makan beras. Apa dijawab? Ya makan singkong aja. Kalau jawab begitu sih gak usah jadi menteri, betul? Menteri itu mesti visioner. Kalau gak ada beras, bagaimana caranya supaya beras ada? Berusaha kerja. Ada lagi yang jawab, Pak, ini beli daging susah Pak, mahal. Apa dijawab? Makan bekicot aja. Ya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Itu sih jawaban bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat dia jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Betul? Ini enggak Pak, beras enggak ada. Makan singkong. Pak, daging susah. Makan bekicot. Pak, minyak mahal. Cari kayu. Saudara, itu bukan sikap pejabat. Sikap pejabat itu harus visioner. Cari cara untuk bisa mensejahterakan ya, mudah-mudahan di Kalimantan Selatan para pejabatnya baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Saya ingin menyampaikan bagaimana Nabi menyampaikan kepada kita semua dalam satu hadisnya, saudara, hadis sahih. Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kata Nabi, badiru, hai umatku, bersegeralah kamu melakukan aneka ragam amal kebaikan. Badiru bil a'mal fitanan. Jangan sampai nanti banyak fitnah yang terjadi. Sebelum fitnah datang, bentengi kau punya diri dengan ibadah, dengan amal soleh, supaya nanti kalau zaman fitnah itu datang, kau sudah punya persiapan, kau sudah punya perbekalan. Fitnah yang bagaimana? Nabi mengatakan kaqita'il lailil muslim. Fitnah yang akan datang ini bagaikan bagiannya malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Nabi memberikan perumpamaan bahwa nanti di tengah umatnya akan datang suatu fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang gak bisa membedakan jalan. Saking gelapnya orang gak bisa melihat jalan. Saking gelapnya saudara, mereka gak bisa bedakan lagi mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek. Gak bisa. Akhirnya banyak yang tersesat jalan, banyak yang terjatuh di jalan. Akibat jalannya begitu gelap, pekat malamnya saudara. Terus apa selanjutnya kata Nabi? Nah, kalau fitnahnya sudah model begitu tuh, bagaikan malam yang gelap, apa yang terjadi? Tusbihur rajulu mu'minan wa tumsi kafiran. Kau akan dapatkan nanti bagaimana seseorang di pagi hari dia masih beriman kepada Allah, mukmin, tapi begitu petang hari dia sudah kafir. Nabi yang kasih tahu saudara, pagi mukmin, sore kafir. Atau kata Nabi sebaliknya, saudara, wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafiran. Di malam hari dia masih mukmin, masih beriman, masih punya iman, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Ini menarik, hadis ini untuk kita telaah, saudara. Nabi mengucapkan ini 1400 tahun lalu lebih, saudara. 15 abad. Di zaman Nabi dulu, orang habis sholat isya banyak yang terus tidur, saudara. Pagi bangun sholat subuh. Makanya menarik, malam beriman, pagi kafir. Ada apa? Artinya di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita, nanti di zaman itu tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Siang malam
Fitnah tersebut akan masuk ke rumah orang-orang Islam, saudara. 24 jam. Dia akan grogoti iman kita. Dia akan rusak iman kita. Jangan kaget kalau kita ketemu orang. Pagi beriman, sore kafir. Malam beriman, pagi kafir. Kenapa? Karena dia tidak punya benteng untuk menjaga akidahnya. Kita lihat sekarang acara medsos. Kita lihat acara YouTube. Kita lihat acara-acara internet 24 jam gak putus, saudara. Dulu kita datang ke bioskop, sekarang bioskop masuk ke kamar kita, saudara. Dulu manusia yang datang ke bioskop, sekarang bioskop ada di kantongnya, saudara.